Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi dengan saya Atik Budi Parianti, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membersamai rekan-rekan sekalian dalam materi ukuran variabilitas data. Silakan dicermati dengan seksama ya. Oke, nah sebenarnya pengertian ukuran variabilitas itu apa sih? Jadi ukuran variabilitas atau penyebaran adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh sih data menyebar atau berbeda dari nilai rata-rata. Jadi tujuannya adalah untuk mengukur tingkat keragaman data, lalu disebut juga ukuran dispersi atau penyimpangan, lalu juga dia digunakan untuk melengkapi nilai rata-rata atau mean. Contohnya apa? Di sini ada dua kelompok data, ada A dan juga B dengan rata-rata yang sama adalah 65. Perbedaannya apa? A itu lebih mendekati rata-rata karena variasinya kecil atau stabil ya, karena dari 70, 65, 60, 60, 65 mendekati rata-rata ya. Sedangkan B datanya itu sangat menyebar dari 20 sampai 90 sehingga variasinya besar. Variasi ya, bervariasi gitu. Jadi kalau ini ada yang 50, ada yang 40, ada yang 20, bahkan ada yang 90. Kalau yang akan rata 70, 65, 60, 60 dan sebagainya. Begitu ya. Oke, selanjutnya adalah ukuran variabilitas dengan rentang atau range. Range adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam data. Rumusnya apa? Rumusnya adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Contohnya ini ya, datanya sama seperti yang tadi. Jadi data kita lihat data yang paling besar, data maksimumnya berapa? Di sini data maksimum untuk kelompok A itu ada 70 dengan minimumnya 60 sehingga variasinya kecil karena hanya 10. Sedangkan yang B yang paling besar datanya 90, lalu yang paling kecil 20 sehingga rentangnya atau variasinya tuh besar, yaitu 70. Oke, kita ada contoh nih. Jadi ada interval nih, 61 sampai 65 sama dengan 4, 66 sampai 70 ada 9 orang dan lain sebagainya. Dengan titik tengah, mana titik tengah kelas pertamanya adalah 63. Kalau datanya berkelompok, bergolong seperti ini, kita lihat titik tengah itu nih dari nilai interval yang 61 sampai 65, nilai tengahnya 61, 62, 63, 64, 65. 63 inilah yang menjadi titik tengah pada kelas pertama. Lalu kelas terakhir nih 91 sampai 95. Titik tengahnya mana? Titik tengahnya adalah 93. Lalu bagaimana untuk melihat range-nya? Nah, range ini dihitung dengan 93 sebagai nilai maksimum dikurangi dengan titik tengah nilai minimum sehingga didapatkan angka 30. Begitu ya. Oke. Lalu bagaimana ukuran variabilitas dengan rata-rata simpangan? Nah, rata-rata simpangan itu apa? Rata-rata simpangan adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan rata-rata jarak setiap data terhadap nilai rata-rata, terhadap minnya. Jadi, rata-rata simpangan kecil itu artinya datanya terkonsentrasi atau homogen. Sedangkan rata-rata simpangan yang besar itu datanya berarti menyebar atau heterogen gitu ya. Untuk rumusnya seperti ini. Nanti kita langsung ke contoh saja. Nah, ini contohnya. Ukuran variabilitas dengan rata-rata simpangan. Jadi, hitunglah rata-rata simpangan dari nilai mata kuliah statistik nih. Kita jumlahkan semuanya, kita bagi 10 karena frekuensinya adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 700 dibagi 10 adalah 70 gitu ya. Lalu RS-nya ini dari 30, 20, 10, 0, 0, 10, 10, 20, 20 per 10. Dapat dari mana angka-angka ini? Nah, angka-angka ini didapat dari 70 dikurang 40, 30. Ya kan? 70 ke 50 ada 20 gitu. Jadi jaraknya 70 ke 60 ada 10, 70 ke 70 0,
70 lagi ke 70 0 dan seterusnya didapatkan 120 dibagi 20 sama dengan 12. Jadi rata-rata simpangannya adalah 12. Oke, selanjutnya adalah ukuran variabilitas dengan rata-rata simpangan dengan datanya adalah data bergolong. Di sini sudah ada datanya, jadi kita disuruh menentukan rata-rata simpangan dari data-data berikut. Yang mana di sini sudah ada data frekuensinya ya. Juga di sini kita langsung cari nilai tengahnya. Nah, namun sebelum itu kita harus mengalihkan terlebih dahulu antara frekuensi dan juga nilai tengahnya sehingga didapatkan 3.800. Untuk mencari rata-ratanya kita bagikan 3.800 dibagi dengan frekuensi 50 sama dengan 76. Nah, di sini nilai dari titik tengah ini tadi kita kurangkan dengan rata-rata 76. Maksudnya ini tuh untuk melihat rentangnya gitu ya. Jaraknya gitu. Jadi dari 55 ke 76 ada 21 jarak, 62 ke 76 ada 14 dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengalihkan dari hasil ini tadi kita kalikan dengan frekuensi. Inilah yang diperoleh 4284 dan jumlah akhirnya adalah 350. Bagaimana rata-rata simpangannya? Rata-rata simpangannya langsung saja kita bagikan. Hasil 350 ini kita bagi ke jumlah frekuensi yaitu 50, diperolehlah 4 sehingga rata-rata simpangannya adalah 7. Begitu ya. Oke, selanjutnya adalah simpangan baku. Simpangan baku ini merupakan akar dari rata-rata kuadrat selisih data terhadap mean. Dilambangkan dengan S gitu ya. Rumusnya adalah akar dari sigma data ke I dikurangi rata-rata pangkat 2 dibagi jumlah datanya. Contohnya ini. Kalau misalkan nih, contoh data adalah 3, 5, 5, 6, 7, 8, 8. Nah, rata-ratanya kan 42. Jumlah datanya kan 42 dibagi dengan 7. Diperoleh rata-ratanya adalah 6 gitu ya. Nah, ini nilainya. Ini nilainya. 6 ke 3 nih. Seperti ini ya. Gitu. Jadi dari data dikurangi dengan rata-rata 3 dikurangi 6 hasilnya min 6. Lalu ini lagi 5 dikurangi 6 min 1 dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, di sini hasil dari pengurangan antara data kita dengan rata-rata tadi kita kuadratkan gitu ya. Kita kuadratkan min 3 kuadrat 9 dan lain sebagainya sehingga diperoleh 20. Lalu simpangan bakunya adalah 20 kita bagikan dengan jumlah atau frekuensi data gitu. Jadi 20 dibagi 7 hasilnya adalah 1,69. Jadi simpangan baku dari data tersebut adalah 1,69. Lalu bagaimana jika datanya kelompok? Langsung saja kita lihat contoh nih. Ini ada kelasnya, ada frekuensinya, ada nilai tengah. Nilai tengah itu memang wajib ada ya setiap di tabel bantu. Lalu kita kalikan ini. Jadi frekuensi dikali nilai tengah nih, dikalikan semua. Selanjutnya adalah kita mengkuadratkan nilai tengah ya. Setelah itu kita kalikan antara hasil dari frekuensi dikali nilai tengah ini kita kuadratkan sehingga diperoleh 293.700. Kita masukkan ke sini. 293.700 dimasukkan dikurangi dengan hasil perkalian frekuensi dikali nilai tengah, kita kuadratkan dibagi 50 karena jumlah datanya dibagi 50 lagi jumlah data sehingga diperoleh ini ya akar 98 atau kurang lebih 10.
Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, kita sudah masuk di tahap terakhir. Di sini sudah ada latihan atau kuis, silahkan dikerjakan dengan seksama ya, dengan cermat. Oke, baiklah. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.